Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today. Dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, internasional, selebritis, dan juga olahraga. Anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKS Mulyanto menilai pemerintah inkonsisten tetapkan rumus harga jual migas nasional. Dia menjelaskan saat harga minyak dunia anjlok ke titik terendah, pemerintah tidak menurunkan harga jualnya. Sementara itu di saat sekarang harga jual melonjak dampak perang Rusia-Ukraina, pemerintah buru-buru menaikkan harga jual migas kepada masyarakat. Mulyanto menyebut kebijakan tersebut inkonsisten, latah, dan sekadar jalan pintas melimpahkan beban kepada masyarakat. Padahal pandemi COVID-19 belum juga usai, Omikron masih tinggi dan kemampuan ekonomi masyarakat masih tertatih-tatih. Karena itu Mulyanto mendesak pemerintah meninjau ulang kebijakan yang memberatkan masyarakat tersebut. Beban ini harus ditanggung oleh pemerintah dan juga BUMN. Menurutnya jangan hanya dipikul oleh masyarakat saja, negara harus hadir dalam masalah ini. Menurut Mulyanto, harga-harga energi domestik ini tidak semestinya naik. Karena kenaikan defisit transaksi berjalan sektor migas sebenarnya dapat dikompensasi dari penerimaan ekspor komoditas energi lain. Pemerintah bisa memaksimalkan pendapatan dari ekspor batubara, gas alam, dan CPO yang harganya melejit. Dalam sebuah pertempuran sengit, seorang jenderal Rusia dikabarkan tewas di tangan sniper Ukraina. Dia adalah Mayor Jenderal Rusia Andrei Sukhovetsky. Tewasnya Komandan Divisi Lintas Udara ke-7 Rusia ini diberitakan oleh pejabat Ukraina dan juga media Rusia. Meski demikian, kematian pria berusia 47 tahun itu tidak dijelaskan. Media Pravda yang didukung Kremlin mengatakan dia terbunuh selama operasi khusus di Ukraina. Menurut kantor berita milik negara Rusia TASS, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk wakil komandan Sukhovetsky dari Tentara Gabungan ke-41 Distrik Militer Pusat tahun lalu. Andrei Sukhovetsky pernah bertugas di Suriah dan menerima 2 pujian atas keberanian dari Kremlin. Amerika Serikat tidak dapat segera mengkonfirmasi kematiannya menurut seorang pejabat senior pertahanan. Tetapi beberapa laporan yang mengutip sebuah postingan di platform media sosial Vkontakte Rusia yang dikaitkan dengan Sergei Chipilev, anggota kelompok perwira militer Rusia. Kremlin menyatakan bahwa kehadiran militernya di Ukraina adalah operasi khusus dan bukan invasi atau perang. YouTuber Atta Halilintar membeberkan alasan memberikan tas mewah kepada istrinya Aurel Hermansyah. Kado tersebut sangat spesial berupa tas mewah ditaksir mencapai miliaran rupiah. Atas kado tersebut, putra sulung Lenggogeni Faruk itu berharap Aurel tetap semangat untuk merawat dan memberikan ASI kepada putrinya Aminah Hana Nur Atta. Lebih lanjut, Atta Halilintar memberikan kado tersebut untuk menjadikan salah satu caranya menghargai Aurel Hermansyah sebagai seorang ibu. Sebab, Atta juga menyadari perjuangan Aurel sebagai ibu pun bukan perkara yang mudah. Sebagai informasi, Aurel Hermansyah baru saja diberikan kado spesial oleh Atta Halilintar usai istrinya melahirkan anak pertamanya Aminah Hana Nur Atta. Kado tersebut berupa tas mewah dari merek ternama di dunia. Diperkirakan harga tas tersebut mencapai miliaran rupiah. Putri anak Hermansyah itu mengatakan bahwa kado tersebut diberikan oleh Atta Halilintar agar dirinya semangat dalam menyusui sang anak. Menurut Aurel, Atta Halilintar berharap dirinya senantiasa bahagia dalam merawat sang buah hati. Kendati MotoGP 2022 mulai berlangsung balapan pada awal Maret ini, nyatanya Marc Marquez masih ingin bersantai tanpa memikirkan peluang gelar juara dunia. MotoGP 2022 menandai dimulainya musim baru dengan balapan di sirkuit Losail, Qatar sebagai race pembuka pada Minggu 6 Maret 2022. Semua pembalap dipastikan saling salib dan membukukan start ideal untuk mengawali musim MotoGP 2022. Namun tanggapan berbeda justru disampaikan oleh The Baby Alien ini. Rider andalan Repsol Honda ini memilih santai terlebih dahulu dan menikmati seri-seri awal race. Seluruh kalangan MotoGP baik tim, ofisial, hingga penikmat menantikan kapan bisa melihat Marc Marquez tampil garang kembali.
Maklum saja, sejak mentas di kelas para raja 2012 lalu, kehadiran Marc Marquez memberikan warna baru dalam ajang motor balap dunia ini. Marquez memahami banyaknya pertanyaan yang mengarah kapan The Baby Alien ini bisa menemukan sentuhan terbaiknya kembali. Demikian 4 informasi terupdate hari ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify Tribun News Podcast dan juga YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua dan sampai jumpa. Tribun News Today.